Kita sama kita sama-sama buka dari Injil Markus pasal 5 ayat 25 sampai dengan ayat 34. Injil Markus bab 5 ayat 25 sampai dengan 34. Markus 5 25 sampai 34. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan kau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya pada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Demikianlah Injil Tuhan. Kita mohon istirahat. Kita mau hampiri tahta kasih karunia Allah supaya mendapat pertolongan tepat pada waktunya. Ya Allah Bapa di surga, terima kasih Kau telah meletakkan kerinduan pada kami semua untuk kami tetap boleh datang di tempat ini memuji, menyembah, bersekutu bersama-sama. Sebentar lagi kebenaran firman Tuhan akan diwartakan, dan kiranya firman ini berkuasa mengubahkan hati kami, membangkitkan semangat kami, dan memberikan kelegaan mereka yang berarti kesudahan berkorban berat. Ya Roh Kudus, bekerjalah sebebas-bebasnya. Kami rindu akan jamahan. Semua doa ini kami haturkan dalam satu nama yang penuh kuasa, Tuhan kami Yesus Kristus, yang bersama dengan Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya dengan Roy Afis. Saya punya satu istri dan 2 orang anak. Jangan dibalik ya, nanti marah. Anak saya yang pertama namanya Rafael, berumur 2 tahun setengah. Kemudian anak yang kedua namanya Gabriel, baru berumur 10 bulan. Terus ada yang tanya, yang ketiga Mikael kapan? Oh nanti dulu ya, ini masih kecil-kecil, masih susah, masih repot-repot yang mengurus anak-anak yang kecil-kecil ini. Saya sehari-hari bekerja di salah satu bank swasta. Kemudian selain pada itu saya juga melayani, seperti tadi sudah disampaikan. Saya tergabung di dalam PPK Kepemudaan untuk di bagian pembinaan persekutuan doa orang muda, kemudian juga dalam pewartaan, dan juga paroki saya dekat dari sini, Santa Monica PSD. Saya di situ di saksi kerasulan keluarga. Nah, pada kesempatan malam hari ini temanya adalah hidup yang berpengharapan. Ini sebenarnya tema yang kalau boleh dibilang tema yang dalam tanda kutip sederhana. Dalam artian sederhananya apa? Mudah diucapkan.
hidup dalam pengharapan. Berharap pada siapa? Kalau anak diajari pada sekolah minggu, kalau berharap pada siapa? Pada Tuhan. Kita nggak mau berharap pada manusia. Itu seakan-akan mudah sekali diucapkan. Tapi dalam perjalanan hidup ini tidak mudah. Dan justru hidup dalam pengharapan karena kesannya sederhana, kita justru seringkali meniglek. Niglek itu mengabaikan bahwa mungkin, saya nggak tahu, mungkin Bapak Ibu tempat ini ada yang sudah lupa caranya berharap pada Tuhan, atau mungkin sudah lama tidak lagi bersyukur pada Tuhan karena berharap sudah tidak lagi pada Tuhan. Nah, maka malam hari ini kiranya Roh Kudus boleh membantu kita semua agar apa nanti disingkapkan oleh Roh Kudus dan pulang dari tempat ini kita benar-benar menjadi umat-umat yang hidup dalam pengharapan. Amin. Nah, perikop ini ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun pendarahan. Perikop ini ada dalam Injil Sinoptik, dalam Matius ada, Markus yang tadi kita baca, dan juga dalam Lukas. Dalam semua Injil Sinoptik, perikop tentang perempuan yang pendarahan tidak langsung menceritakan tentang peristiwa itu. Kalau Bapak Ibu lihat, perikop ini justru pertama kali menceritakan Yesus akan menyembuhkan atau membangkitkan anak seorang pemimpin, ya, Yairus, anak pemimpin ibadat anak seorang penilik jemaat. Tapi di tengah-tengah peristiwa itu ada peristiwa lain yang seakan-akan menyelek begitu aja, perempuan pendarahan. Lalu balik lagi terakhir Yesus menyembuhkan dan membangkitkan si anak Yairus. Jadi apa yang mau disampaikan bahwa kalau di sini ada yang merasa, saya pun juga pernah merasa ya, kalau di sini ada yang merasa seakan-akan Tuhan selama ini tidak ada agenda dalam kehidupan saya, atau merasa seakan-akan doa saya sudah nggak lagi pernah dijawab, atau saya ada pergumulan, ada permasalahan apapun yang sampai hari ini seakan-akan kok Tuhan berpaling muka. Nah, hidup ini buat kita. Karena jelas sekali ketika ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya itu mau mengatakan dia dalam keadaan yang sangat-sangat menderita pendarahan, dan di sini dijelaskan dia sudah diobati dengan berbagai tabib tapi tidak sembuh, dan malah semua hartanya habis tapi malah lebih parah keadaannya. Dan ayat 27 ini yang menarik. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Jadi maka ini diteguhkan juga. Ada tertulis iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran firman Kristus. Nah, maka si wanita pendarahan ini imannya mulai timbul karena dia mendengar berita-berita tentang Yesus. Yesus sudah menyembuhkan orang lumpuh, Yesus menceritakan mata orang buta, Yesus menyembuhkan orang tuli, dia sudah mendengar. Maka dia ketika itu Yesus tidak ada agenda dengan dia. Yesus ini sedang berjalan bersama-sama muridnya mau ke rumah Yairus, mau menyembuhkan, atau kayak kata orang sudah mati, mau membangkitkan anak Yairus. Tapi dalam perjalanan ini ada wanita yang sudah 12 tahun pendarahan dalam hati. Ayat 28, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ini iman. Maka sederhananya adalah pengharapan tidak pernah bisa dilepaskan dengan iman. Ini seperti koin dua sisi, salah satu sisinya pengharapan, salah satu sisinya iman. Jadi kalau orang berpengharapan, mereka pasti mendasarkan pengharapan itu pada iman. Tapi kalau orang itu beriman, dia tentu akan berharap apa yang terbaik, apa yang dia mau harapkan ini dalam kehidupannya. Pasti iman dan pengharapan ini berjalan bersama. Nah, si wanita pendarahan, sebab katanya asalku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Ini hanya muncul dalam hati. Maka saya mau katakan Tuhan kita adalah Tuhan yang mendengar doa, walaupun yang tidak terucap oleh mulut pun, yang ada dalam hati Tuhan tahu. Maka jelas sekali ada juga tertulis kan bahwa hati ini yang bisa menilai cuma Tuhan. Bahkan seorang manusia, sepasang suami istri yang sudah mungkin 50 tahun perkawinan pun, dia tidak bisa benar-benar tahu kedalaman hati pasangannya walaupun dia sudah berjalan bersama-sama berdua. Tapi yang benar-benar bisa tahu kedalaman hati kita ini Tuhan. Maka
Maka apapun yang muncul dalam hati kita, dan itu seruan pada Tuhan, Tuhan tahu. Karena kita ini anak-anaknya. Makanya saya tadi ketika diundang di tempat ini, saya baru pertama kali juga apple tree. Ini merupakan, saya boleh katakan, ini bagian dari rencana Tuhan juga. Karena begitu Bapak Ibu masuk ke tempat ini, apa yang hendak mau dinyatakan adalah jadilah seperti anak-anak kecil ketika mau menghadap Tuhan. Saya punya anak kecil, Rafael, 2,5 tahun. Dia kalau ketemu saya, ketemu papanya, dia pengen apa aja dia ngomong kan. Dia berharapnya sama saya. Dia nggak bisa apa-apa, dia nggak bisa beli mie sendiri. Dia belum punya uang. Uangnya dari saya juga. Jadi ketika dia ada kehendaknya, dia pengen, katakan dia pengen es krim. Dia berharapnya pada siapa? Nggak mungkin pada tetangga saya. Dia berharap pada saya, pada papanya. Tapi dia tahu yang bisa membelikan es krim ya saya. Maka saya memberi dia kuasa, saya memberi dia uang untuk dia bisa beli es krim. Maka kita dalam hidup ini, kalau kita berharap pada Tuhan, percaya, seakan-akan kalau misalkan kita ini kayak nggak ada kuasa untuk melakukan kehendak Tuhan, tapi berharaplah pada Tuhan. Kuasa itu datang dari surga. Tuhan sendiri yang akan memberikan kuasa itu supaya kita mampu melaksanakan kehendaknya. Sederhana, misalkan dalam hati kecil kita tahu kebenaran firman Tuhan untuk mengampuni siapa saja, partner kerja kan, mengampuni pasangan, mengampuni anak, mengampuni mertua, siapapun itu. Tapi seakan-akan saya nggak ada kuasa untuk mau mengampuni ini. Saya tahu kebenaran firman Tuhan, tapi ini terlalu sakit Tuhan. Saya nggak bisa, saya nggak punya kuasa untuk mengampuni ini. Kita berharap pada Tuhan. Tuhan yang kasih kuasa. Sama kayak seperti anak saya tadi. Dia mau beli es krim, dia tahu dia nggak bisa beli. Saya yang kasih dia uang, dia bisa beli es krim. Ada kuasa yang saya kasih, uang itu dia bisa beli. Maka ketika kita mau menjalani hidup ini berharap pada Tuhan, maka kuasa itu juga dianugerahkan pada kita untuk melakukan seperti yang Tuhan mau. Nah, dalam case ini wanita ini juga tidak tahu namanya siapa, tapi wanita ini memberkati berapa banyak orang, berjuta-juta orang, bahkan malam hari ini pun kita di sini juga diberkati oleh kisahnya. Seketika itu juga ayat 29, berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Jadi dia ini hanya menjamah ujung jubah Yesus, bahkan dia enggak melihat wajah Yesus. Dia tidak mencari wajahnya, tapi dia hanya melihat dari belakang ada jubah Yesus. Tapi dalam hatinya ini dia merangkak dan berjalan dengan iman. Dia jamah ujung jubahnya. Seketika itu juga gak pakai ada waktu delay menunggu, sembuhlah dia. Dan pada ketika itu juga Yesus tahu bahwa ada kuasa yang keluar dari dirinya, ada tenaga yang keluar dari dirinya. Dan dia berpaling terhadap orang banyak dan dia bertanya, siapa tadi yang menjamah jubahku? Ini artinya bahwa Yesus pun juga enggak sadar, Yesus pun juga enggak aware ada seseorang yang beriman kepada dia. Jadi ini mau mengatakan bahwa hari ini kalau saya boleh kasih penghiburan bagi kita semua, kita lebih daripada si wanita pendarahan ini. Di sini dikatakan Yesus enggak kenal si wanita pendarahan ini. Dia pun juga enggak tahu siapa yang menjamah. Kita kan kenal Yesus. Nah pertanyaannya, Yesus kenal kita enggak ya? Masing-masing ya. Tapi kita semua di sini kenal Yesus, mengimani Yesus. Dan kita lebih daripada si wanita pendarahan. Dan ketika ada kuasa keluar dari Yesus, Yesus pun bertanya-tanya, ini siapa? Siapa iman, siapakah gerangan yang sampai bisa membuat kuasa ini terlepas begitu aja? Kita perlu perhatikan bahwa Yesus tidak ada maksud untuk mau menyembuhkan wanita ini. Dia berjalan sangat cepat sekali, tapi ada wanita di belakang. Itu kan gerombolan orang banyak. Wanita ini menjamah. Yesus pun dalam hati kecilnya dia bertanya-tanya, siapakah gerangan orang yang punya iman seperti ini? Maka murid-muridnya ngomong seperti ini. Murid-muridnya aja sampai agak jengkel, dia ngomong sama Yesus ini, engkau lihat kan bagaimana banyaknya orang-orang berdesak-desakan ini pengen mendengar, pengen bersama-sama dengan kau. Ini banyak sekali orang yang berdesakan dekatmu, tapi kau tanya siapa yang menjamah aku? Ini seakan-akan kan konyol. Siapa ya yang nggak ada yang tahu? Banyak sekali orang di sekitar sini.
Yesus bisa didekati oleh iman kita. Mungkin banyak sekali yang berdoa pada Tuhan enggak salah. Nanti kita nggak berbicara mengenai berdoa permintaannya, itu nanti lain cerita. Tapi kita mau ngomong, mungkin di tempat sini semua orang berdoa, tapi yang bisa melepaskan kuasa Tuhan adalah orang yang beriman. Karena orang yang berdoa belum tentu dia beriman, tapi orang yang beriman itu adalah doanya yang paling indah bagi Tuhan. Kita bisa aja dengan berdoa dengan kata-kata yang indah, tapi hati ini kosong. Tuhan melihat hati. Wanita ini tidak ada sepatah kata yang terucap, tapi hatinya menyentuh surga. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Yesus cari orang seperti ini. Lalu ayat yang ke-32, lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan ini. Yesus pun sampai bingung, dia mau mencari-cari siapa ya, dia heran. Siapa yang telah melakukan ini? Kemudian perempuan yang tadi jadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Dia tampil dan tersungkur depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Saya bisa bayangkan ketika si perempuan itu berbicara, menjelaskan kepada Yesus apa yang terjadi pada dirinya, saat itulah hati Tuhan tersentuh kedua kalinya. Yang pertama, ada kuasa keluar dari Tuhan. Dia sendiri heran, sampai bisa ada iman yang bisa mengeluarkan secara langsung kuasa dari Tuhan. Kemudian kedua, perempuan yang datang itu dia menceritakan, Yesus tersentuh. Oh, ternyata kamu, imanmu untuk yang membuat kuasaku ini secara keluar, secara langsung dia menyembuhkan. Maka di ayat yang terakhir, Yesus ngomong seperti ini pada perempuan itu. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Iman yang menyelamatkan. Iman bukan usaha dari kita. Karena apa? Karena ada tertulis juga, karena kasih karunia. Karena iman kita ini ditebus oleh Tuhan. Itu kasih karunia. Itu bukan hasil usaha kita, maka tidak ada boleh yang memegahkan diri. Iman pemberian dari Allah. Kita hanya terbuka pada kerja Tuhan dalam hidup kita. Maka ada tertulis juga kan, iman sebenarnya nggak perlu besar, hanya cukup biji sesawi. Itu mau mengatakan bahwa kita punya iman biji sesawi aja bisa memindahkan gunung. Ada kata-kata juga iman yang besar mungkin bisa memindahkan gunung permasalahan kita, gunung sakit penyakit kita, gunung utang piutang kita, permasalahan kita. Tapi dibutuhkan iman yang benar. Walaupun sakit penyakit itu masih tetap ada, walaupun kita masih hidup dalam pergumulan, kita butuh iman yang benar. Iman yang benar itu apa? Yaitu yang benar-benar berharap kepada Tuhan. Melalui kisah ini kita bisa tangkap bahwa ada orang yang beriman pada Tuhan, dan iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kita akan tengok satu cerita lagi. Ini bertolak belakang dengan yang cerita ini. Sama-sama kita buka di Yohanes 5. Yohanes 5 ayat 1 sampai 9. Yohanes 5 ayat 1 sampai 9. Penyembuhan pada hari Sabat di Pulau Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Ada orang buta, orang timpang, orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu.
Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya setelah goncangan itu menjadi sembuh apapun penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangun, angkat tilammu, berjalanlah." Pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Demikianlah Injil Tuhan. Tadi satu peristiwa perempuan yang 12 tahun pendarahan. Ini ada satu peristiwa orang yang sudah lumpuh 38 tahun. Ini kabar baik bagi Bapak Ibu semua di tempat ini yang saat ini sudah berpengharapan Tuhan, sudah bertahun-tahun lamanya mungkin untuk siapa? Untuk pertobatan keluarga besarnya, anaknya lah, atau untuk mau mengampuni siapa, atau untuk sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh, atau sekarang sedang bergumul dengan bisnis yang sedang nggak baik-baik saja sejak masa pandemi sudah 3 tahun yang lalu. Ini kabar baik. Apapun hari ini pergumulan permasalahan kita yang walaupun sudah bertahun-tahun lamanya, malam hari ini disingkapkan oleh Tuhan. Satu yang Tuhan mau sampaikan adalah ini tidak mudah menjadi orang yang lumpuh selama 38 tahun. Kalau saya baca ini mungkin dia memang orang ini sudah seumuran segituan, 38 mungkin 40. Dan orang yang lumpuh ini dia mau sembuh kalau ada air di kolam Bethesda bergoncang, dia mau ke sana. Saya bisa jamin orang ini sampai kapanpun nggak akan bisa sembuh. Dia lumpuh, dia mau berjalan ke kolam itu sudah pasti didahului orang-orang yang mungkin sakit sakit tuli, masih bisa jalan, masih bisa lari dan cepat, atau mungkin orang-orang yang buta dituntun sama orang masih bisa cepat jalan, atau ada orang-orang yang sakit lain-lainnya, sakit kusta, lepra, dia ini lumpuh, tidak bisa berjalan. Maka kalau mau ke kolam itu dia mungkin harus menggelindingkan badannya atau harus berjalan pakai pantatnya pelan-pelan. Mau sampai kapanpun orang tidak akan pernah bisa sembuh kalau dia hanya berharap pada kolam itu. Sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa mengharapkan atau memperoleh apa yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kita kalau kita tidak berharap kepada di balik semuanya. Kalau kita tidak berharap pada Tuhan, kalau kita hanya berharap pada berkat-berkatnya, berharap pada koneksi-koneksi manusia-manusianya, berharap pada tempat, pada uang, pada kesempatan apapun, sampai kapanpun kita akan menjadi seperti orang Israel pada gunung berputar-putar. Dan Yesus ketika tanya ke orang ini, "Maukah engkau sembuh?" Ini sebenarnya bukan pertanyaan yang langsung dikatakan perlu jawaban. Yesus itu kan udah tahu, sini kan dijelaskan kan. Ketika Yesus melihat orang itu terbaring dan karena ia sudah tahu keadaannya, Yesus berkata, "Maukah engkau sembuh?" Ya pasti mau lah. Ya, Yesus pun juga sudah tahu ini orang sudah 38 tahun sudah di tempat sini terus dia nggak sembuh-sembuh. Tapi apa jawabannya si orang yang lumpuh itu? Seharusnya kalau ditanya, "Mau nggak kamu naik gaji?" Misalkan dia di kantor ya, saya ditanya, "Mau nggak naik gaji?" "Oh ya Pak, kan sekarang macet ya, saya transport mahal, besoknya anak sekolah kemana-mana." Kan pertanyaan adalah, "Mau nggak kamu naik gaji?" Nggak mau atau nggak mau, tapi dia menjelaskan, "Oh biaya transport naik, anak sekolah mulai mahal, ini ada sakit penyakit." Waduh, pertanyaan sederhana. Orang ini sama, dia ngomong, "Tuhan, gak ada orang yang menerima aku, sementara aku berjalan menuju kolam itu orang lain sudah turun mendahului." Ciri orang yang tidak berharap pada Tuhan itu sederhana. Dalam hidupnya selalu terucap kata-kata yang negatif, mengeluhlah, bersungut-sungut. Dia tidak sadar mengatakan itu karena memang ya ini manusiawi ya. Ketika kita ada beban berat, beban
keuangan atau sakit penyakit atau apapun itulah dalam pergumulan hidup, kalau kita nggak dekat dengan pokok anggur, udah pasti yang keluar dari kita ini sesuatu yang negatif, entah itu kata-kata, pemikiran, tindakan, udah pasti. Ini orang juga sama. Bayangkan 38 tahun dalam sakit penyakit lumpuh, dia nggak bisa seperti orang lain yang bisa kemana-mana dengan enaknya, maka yang keluar hanya pahit-pahit saja hidupnya. Dia menyalahkan orang lain, tidak ada yang mau menolong aku. Dan Tuhan cuma tanya sederhana, mau nggak mau sembuh? Dia sudah mulai menyalahkan, si ini nggak menolong aku, keluargaku meninggalkan, gini dia menyalahkan semua orang lain. Sederhana. Mulai refleksi, apakah yang keluar dari diriku ini negatif atau positif? Kalau yang keluar ini selalu negatif, itu tanda sederhana bahwa kita belum berharap pada Tuhan. Karena tanda orang-orang berharap pada Tuhan, apapun yang keluar dari lidah bibirnya, sesuatu yang positif. Dia berkatakan firman, dia berkatakan berkat, dia mengucap syukur, dia menyembah, memuji Tuhan, menyanyi bagi Tuhan, bersorak bagi Tuhan. Ini orang yang berharap pada Tuhan. Lalu Yesus katakan pada dia setelah itu, bangun, angkat tilam, dan berjalan. Ini orang nggak ada iman sama Yesus. Beda dengan orang yang pendarahan tadi. Dia sudah dengar tentang Yesus, dia ada timbul iman, dia menjamah. Ini orang, Yesus sudah di depannya loh. Saya bisa bayangkan, udah nanya, mau nggak kamu sembuh? Tinggal jawab mau sembuh dia. Tapi dia menyalahkan orang ini nggak ada iman sama sekali dari Yesus. Dia nggak percaya bahwa sesosok gondrong di depanku umur 30 tahun ini bisa menyembuhkan aku. Dia nggak percaya. Anak muda siapa ini tanya-tanya, aku sudah 38 tahun. Dia lebih tua dari Yesus. Sudah 38 tahun. Setiap pelayanan dia masih umur 30-31 tahun. Siapa yang anak muda nanya ini? Dia nggak percaya sama Yesus. Tapi Yesus sudah tahu, udahlah. Bangun, berjalan, pergi. Karena ini orang terlalu bersungut-sungut. Kabar baik juga. Malam hari ini kalau ada dari kita yang dalam pergumulan permasalahan, sering keluar ini adalah kepahitan, kutuk. Saat tidak sadar kita mengucapkan sesuatu yang menyakiti keluarga, hati pasangan, it's okay. Stop sampai dengan malam hari ini. Nanti kita terakhir sama-sama berdoa. Tuhan mau bahwa hati kita ini akan dijamah. Orang-orang yang hatinya akan dijamah, hidupnya tidak akan sama lagi. Dan orang ini ketika dia mengalami jamahan Tuhan, hidupnya tidak sama lagi. Kalau Bapak Ibu mulai baca teruskan perikop ini, dia mulai jadi orang yang bersaksi. Dia bersaksi menyaksikan Yesus. Aku senang karena ada orang nama Yesus. Orang yang sudah dijamah oleh Tuhan maka mulai bersaksi. Dari awalnya dia tidak ada iman pada Tuhan, jadi orang yang bersaksi. Jadi malam hari tidak ada alasan mau Bapak Ibu punya iman sebesar biji sawi, mau punya iman yang besar atau bahkan tidak punya iman sekalipun, malam hari ini waktunya untuk kita berharap pada Tuhan. Nah, Roh Kudus sendiri yang nanti akan menganugerahkan iman itu. Iman tidak perlu besar, yang penting punya iman yang benar. Kita tetap percaya walaupun masih sedang ada sakit. Kita tetap percaya walaupun masih ada hutang piutang. Kita tetap percaya walaupun mungkin anak atau keluarga kita masih belum bertobat. Karena one day kuasa Tuhan akan dinyatakan. Saya kalau cerita tentang ini banyak sekali, mulai dari macam-macam, dari pertobatan papa saya, terus kemudian keluarga saya dipulihkan. Banyak sekali, tapi saya mau ambil satu cerita aja yang baru-baru ini terjadi. Anak saya yang Gabriel kan baru umur 10 bulan, berarti dia lahirnya Agustus bulan lalu. Dia lahir, saya sengaja membawa ke Semarang karena mamahnya orang Semarang, jadi sekalian kita liburan. Kita sudah rencanakan sudah baik, kita mau ke Semarang semua, bawa anak lahir di sana sekaligus liburan, ada mertua di sana. Lahirnya normal, tidak ada kendala apapun. Tapi ketika sudah masuk di tempat bayi 1x24 jam, mulai saya dipanggil sama perawat bahwa dikatakan bahwa ini si Gabriel belum bisa keluar
Karena bayi yang baru lahir itu dia harus 1 kali 24 jam harus bisa keluar pup sendiri. Oke, akhirnya dimasukkan ke tabung itu untuk amati dulu. Kemudian 2 kali 24 jam dan itu dicoba untuk minum ASI, dia muntah. Jadi dalam 2 kali 24 jam tidak ada yang masuk di dalam tubuh bayi, juga tidak ada yang keluar dari tubuh bayi. Dia nggak bisa pup, kasih air, susu, keluar lagi dan itu bercampur warnanya hijau. 2 kali 24. Tapi katanya bayi kan masih bisa bertahan sampai 3 hari yang nggak ada asupan apa ya. Kemudian hari ketiga dokter sudah mulai ngomong ada masalah di dalam ususnya karena ketika dikasih masuk keluar dan juga nggak ada yang keluar dari mata, berarti ini ada sesuatu yang nggak beres dalam organ dalam. Nah, dokter di Semarang dia menyarankan untuk harus disuntik dulu semacam cairan di belakang supaya nanti ketika di ronsen kelihatan cairan apa ini. Mungkin di sini Pak dokter ada yang tahu, yang kemudian difoto. Tapi dokter di Semarang dia bilang dia juga nggak tahu kenapa, tapi diagnosanya ada yang nggak nyambung di ususnya. Nah kemudian karena kita ini orang awam, kita tanya kan, ya terus harus bagaimana? Ini sudah hari ketiga dan si Gabriel udah mulai turun beratnya dari awal dia lahir sekitar 3,2, hari ketiga itu sudah mulai turun 2,8 karena 3 hari nggak ada asupan apapun. Bagaimana? Kemudian dokter Semarang ini bilang, oh ya nanti kita coba bedah dulu, kita cari tahu apa ya. Ini saya jadi ngomong, ini kayak dibuat pelajaran biologi aja kayak kamu seorang dokter lagi mau coba cari tahu. Dalam situ kita berdoa, kemudian ada teman dari Jakarta tanya gimana kasih selama. Oh ya oke, kita bahagia tapi dalam 3 hari bayi nggak minum apa-apa juga nggak bisa pup. Kita juga ngomong ya, kita jelaskan. Akhirnya dia ternyata tahu ada kenalan yang sempat ada case serupa dan dokternya ini ada di Medistra di Jakarta, dokter di Medistra. Dan akhirnya kita bertekad, ya udah kita bawa aja ke sini. Dan ketika itu hari keempatnya, besoknya saya harus tanda tangan semua surat untuk menyatakan bahwa oke, saya mau bawa ini dari Semarang ke Jakarta. Karena keadaan saat itu sudah sangat lemah sekali. Karena sudah 4 hari nggak ada asupan apa, hanya pakai infus. Dan itu beratnya mulai turun lagi, sudah 2,4 ya kalau nggak salah ya, sudah mulai turun lagi, dan dia sudah lemas sekali. Kita bawa dalam perjalanan lewat kendaraan dari Semarang sampai ke Jakarta. Sampai ke Jakarta itu sekitar tengah malam, jam 12 kita langsung masuk ke Medistra. Dan ketika di Medistra itu nggak bisa langsung masuk ke ruang NICU, ruang ICU-nya khusus bayi, karena harus diperiksa semua. Dan ketika diperiksa panasnya tinggi banget. Dan ketika itu Agustus tahun lalu kan masih pandemi. Kemudian orang UGD-nya ngomong ini harus di-swab, takutnya membawa virus COVID karena waktu itu masih pandeminya. Saya ngomong saya sudah mulai emosi, ini bagaimana bisa nih bayi baru 4 hari juga. Tapi ya itu prosedur rumah sakit, anak bayi itu di-swab, berapa saat kemudian keluar hasilnya negatif, baru bisa masuk ke NICU. Itu dari jam 12 malam baru bisa masuk ke NICU itu sekitar jam 3 pagi. Dan ketika dicek, ternyata yang membuat dia panas itu di ginjalnya dia mulai infeksi. Karena kita nggak tahu awam kan, perjalanan dari Semarang ke Jakarta itu kan 8 jam ya, tanpa ada asupan sama sekali kan, dia lepas infus. Karena ketika di Semarang kan dia diinfus terus, lepas infus nggak ada cairan dan ternyata ginjalnya infeksi dan itu membuat dia panasnya tinggi. Jadi anak itu sangat lemah sekali dan beratnya waktu itu ditimbang udah 2,3. Dan besok paginya baru bisa ketemu dengan dokternya, ngobrol-ngobrol. Dokternya ini kebetulan Kristen juga. Ya dia tidak se-desperate seperti dokter yang di Semarang, tapi dia lebih meyakinkan kita udah nggak ada jalan, karena kita coba doa, jadi kita sudah percaya dokter ini. Oke, dia ngomong besok kita operasi langsung. Dokter ini lebih menjelaskan, lebih masuk akal menurut kami yang awam ya, daripada tadi menjelaskan nanti kita coba bedah dulu ya. Tapi dokter ini sudah menjelaskan, oh ini kemungkinan seperti ini dia lebih masuk akal. Akhirnya kita putuskan, oke, silakan bedah anak kami, kita tanda tangan semua. Besoknya operasi, sekitar operasinya 2,5 jam. Dan puji Tuhan, itu bayi yang kecil sekali, harus dibius semua ya. Kita secara prosedur operasi, nggak operasi besar karena itu ada dibelek di sini sekitar 8 cm dan itu ususnya dikeluarkan. Ternyata memang ada yang nggak nyambung ususnya.
Jadi harus dipotong ujung-ujungnya, mungkin disambung. Ini kayak prakarya anak kecil lah ya. Ini hanya bisa dokter spesialis yang melakukan. Disambung, dimasukkan lagi, ditutup. Singkat cerita, sudah normal, puji Tuhan, sekarang Gabriel udah 10 bulan, dan di sini bekas luka masih ada. Nanti ketika dia sudah bisa ngomong, dia tanya ini bekas apa, yang tanya ini bekas kesetiaan Tuhan dalam hidup. Nah, tapi dalam proses yang seminggu itu, dari dia lahir sampai hari keempat di Semarang, hari kelima dibawa ke Jakarta, hari keenam baru dioperasi, hari ketujuh ini harus menunggu dia siuman. Dioperasi bius total soalnya, harus menunggu dia siuman. Dalam seminggu itu nggak mudah jadi seorang tua yang baru diberi berkat bayi, tapi seperti ini nggak ada dalam seminggu. Dan dalam seminggu pengharapan itu kita benar-benar berharap pada Tuhan. Tapi dalam hati kecil saya yakin disetujui Mas, ini akan berlalu. Dan Tuhan mau pakai anak ini. Itu udah keyakinan dalam hati saya. Tapi yang membuat kita berdoa itu untuk meredam jiwa ini. Karena dalam jiwa ini kan ada pikiran, ada perasaan, ada emosi, ada kehendak kita yang kadang-kadang nggak pikiran kemana-mana, perasaan jadi galau sedih. Kita berdoa supaya untuk meredam ini. Dan itu pertama kalinya dalam hidup saya perusahaan itu 9 putaran dalam satu kali waktu itu hampir 3 jam lebih. Itu pertama kalinya. Bukan karena saya minta kesembuhan atau apa, supaya meredam jiwaku ini supaya tenang. Jiwaku tenang Allah. Tahu ya bahwa Tuhan adalah Allah. Dan ketika itu saya mulai tenang, mulai bisa terus berjalan sampai dengan hari ini. Maka pengharapan kita terakhir dengan dinyatakan selesai. Kita lihat di Ibrani pasal 6 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat ke-15. Bapak boleh bantu untuk lagu tadi yang kupandang wajah ini, Kaulah Harapan. Nanti musiknya slow aja ya, kita akan sama-sama berdoa. Kita akan baca ya. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Ini cerita tentang Abraham. Ibrani 6 ayat 13 sampai 15. Nah, dalam peristiwa saya hanya berharap dalam seminggu itu aja. Tapi mungkin di sini Bapak Ibu sudah ada pergumulan permasalahan, sudah berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Saya tidak tahu Bapak Ibu tempat ini berharap pada siapa sejauh ini. Tapi yang saya tahu, ketika malam hari ini kita memutuskan untuk berharap pada Tuhan, maka saat itulah Tuhan bekerja. Abraham ketika itu sudah diberikan janji pada Tuhan di Bapak orang beriman bahwa dia akan diberkati berlimpah-limpah dan membuat keturunannya sangat banyak. Tapi kita ingat cerita Abraham. Justru keturunan yang dijanjikan yang masih satu-satunya Ishak, anaknya itu justru diminta Tuhan untuk persembahkan. Tapi Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Kata kuncinya jelas, menanti dengan sabar. Dalam penantiannya Abraham ini tidak hanya duduk dia pasif, tapi dia menanti dengan sabar. Ini dalam artian saya boleh kasih bahasa sederhananya adalah dia mempersembahkan hidupnya. Menanti dengan sabar. Menanti kan berarti ada waktu yang berjalan. Waktu adalah hidup kita. Kita mempersembahkan hidup kita dalam masa penantian. Dialah ini persembahan yang hidup, kudus dan berkenan. Kita lihat dalam hidup Abraham apa yang dipersembahkan, yang justru dijanjikan oleh Tuhan. Keturunan Ishak itu yang Tuhan minta dan Abraham persembahkan itu.
Karena dia percaya sekali Tuhan sudah berjanji akan membuat keturunannya sangat banyak. Jadi kalau ini diminta Tuhan, dia akan kasih karena dia tidak terkecoh dengan berkat Tuhan yang saat ini ada di depan matanya, tapi harapannya ada di balik semua itu Tuhan. Dan kita lihat di akhir cerita, ternyata itu hanya tes saja. Ketika dia mau sembelih anak itu, maka Tuhan bilang stop. Saat ini Tuhan tahu hatimu ada pada Tuhan. Malam hari ini, nanti dalam perjalanan Bapak Ibu kehidupan ini tidak mudah memang. Tapi saya yakin di sini sudah lebih banyak pengalaman terlihat dari warna rambutnya. Saya masih muda, masih long way to go. Saya mengatakan ini pun saya juga berdiri dalam iman saya bahwa ke depan tidak mudah. Tapi inilah persembahan saya. Biarkan hidup saya ini kudus, berkenan di hadapan. Dan apapun yang saat ini Tuhan berikan, kita mau belajar, kita coba terikat pada itu semua. Harta benda, kekayaan, pelayanan, pekerjaan, anggota keluarga, apapun itu kita tidak mau terikat. One day Tuhan minta, ya it is yours. Karena dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat-sangat mengasihi kita. Ada satu kata-kata yang sangat memberkati saya adalah where hope is not enjoyable. Ketika dalam berharap kita nggak enjoy dalam berharap ya, it is not the problem with hope. Itu bukan masalahnya, bukan pada pengharapannya, tapi it is the problem with love, dengan kasih. Karena ada tulis jelas pada akhirnya hanya tinggal 3: iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar adalah kasih. Jadi kalau hari ini kita tidak bisa berharap pada Tuhan, itu bukan karena iman kita kurang atau pengharapan kita kurang pokok, tapi kita kurang mengasihi Tuhan. Yesus tidak pernah tanya, imanmu seberapa? Kamu berharap pada aku seberapa dalam? Tapi yang Yesus tanya adalah, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali Yesus tanya Petrus. Sampai. Saya refleksikan ketika Yesus tanya seperti itu, Roy, apakah kamu mengasihi aku? Saya mau ngomong iya, tapi kok rasanya hidup saya ini belum mencerminkan mengasihi. Aku masih sering jatuh Tuhan, aku masih belum percaya sepenuhnya. Tapi kalau ngomong nggak mengasihi juga nggak berani, karena dia Tuhan, karena dia telah mengasihi aku terlebih dahulu. Maka malam hari ini Tuhan tanya, apakah kau mengasihi? Dalam kasih selalu ada pengorbanan. Yesus mengasihi kita semua, dia mengorbankan dirinya. Selalu ada pengorbanan dalam kasih. Itu yang membuktikan bahwa kasih itu adalah benar-benar kasih dalam pengorbanan. Maka nanti kita akan sama-sama berdoa. Saya akan tutup dengan satu kata-kata ini. Apa yang mau Bapak Ibu korbankan untuk membuktikan kasih kepada Tuhan? Karena Tuhan sudah membuktikan, dia mati bagi kita. Malam hari ini, dalam hidup yang kita masih dengan penuh pengharapan, Tuhan tanya, apa yang mau Bapak Ibu korbankan untuk menyatakan kasih kepada Tuhan? Kita sama-sama ambil Tuhan dan kasih kali ini. Kita memandang wajah Tuhan. Yang berseru berdoa
kita berkata, peganglah tanganku Tuhan, jangan lepaskan. Oh, itu kata-kata yang sangat indah sekali. Karena kalau kita yang mau pegang Tuhan, seringkali kita melepaskan ketika ada tawaran dunia, ada godaan, kita lepaskan, kita mengejar yang lain. Tapi ketika Tuhan yang pegang tangan kita, itu jaminan pasti tidak pernah sedetik pun tangan kita dilepaskan. Dan hidup kita ini adalah hidup yang mau terus mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau pandang wajahnya selama kita hidup ini. Kita mau pandang wajahnya. Pandang wajahnya Tuhan. Pandang wajahmu dan berseru, Tuhan kami datang dari surga. Tuhan sudah tahu pergumulan, permasalahan, keadaan. Pertanyaan Tuhan sederhana, maukah kau sembuh? Jika ada yang merasa saat ini susah dalam melepaskan pengampunan, dan ini pengampunan pada orang yang dekat dalam hidupnya, berharaplah pada kasihlah aku lebih lagi. Maka kasih itu akan turun, yang akan memampukan engkau untuk mengampuni orang itu. Alasan engkau saat ini belum mampu mengampuni dia karena engkau belum benar-benar mengasihi. Kasih yang lebih lagi. Timbal kekuatan daripada kuasa itu turun atasmu. Engkau akan dimampukan untuk mengampuni orang itu. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Ini salah satu yang indah untuk kita mau berdoa pada Tuhan. Ungkapan aja dalam hati. Tuhan tahu. Seperti wanita yang 12 tahun pendarahan, dia menghampiri Tuhan dengan iman dalam hati. Mainkan hatimu di depan Tuhan. Tuhan, ini hati kami. Dipinta seperti kau tahu Tuhan dalam hati. Kuasa yang mati ini akan menaungi kita. Kasihnya akan memampukan kita. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ini adalah wujud-wujud doa. Setiap daripada kita sudah menulis setiap doa. Saya tidak tahu isinya apa, Tuhan tahu. Bahkan sebelum ditulis ini, Tuhan juga tahu hati kita
dia melihat hati. Saya yakin di sini ada ucapan syukur, tapi juga ada permohonan. Kita tidak mau berfokus pada apa yang kita mohonkan, tapi kita mau berfokus pada pribadi siapa yang kita mohonkan. Kita mau bersama-sama arahkan hati kita bukan lagi kepada setiap permohonan ujuk-ujuk kita, tapi kita mau arahkan hati kita pada Yesus. Yesus, Kau yang telah mati bagi kami, Kau yang telah menebus hidup kami. Bukan suatu kebetulan kalau malam hari kami berkumpul di tempat ini, karena Kau telah nyatakan kasih-Mu dengan berkorban bagi kami. Itu sudah cukup, Tuhan. It is enough. Kasih-Mu itulah yang memampukan kami menjalani setiap detik kehidupan kami. Jika hari ini masih ada pergumulan atau permasalahan, kami tidak mau lagi berfokus pada itu, Tuhan. Kami mau berfokus pada Engkau yang memberi kami kekuatan, yang memberi kami pengharapan, memberi kami kuasa. Kami mau terus menjalani hidup ini untuk berjalan dalam jalan-jalan, yaitu dalam jalan kasih dan kebenaran. Mampukan kami Tuhan untuk semakin hari semakin mengasihi-Mu lebih lagi. Biar dengan pertolongan rahmat-Mu, hidup kami boleh menjadi persembahan yang hidup, kudus dan berkenan. Dan biarlah kuasa kasih-Mu melingkupi setiap aspek kehidupan kami dan orang-orang yang kami kasih. Bebaskan kami dari segala yang jahat, jauhkan kami dari godaan. Jikapun kami saat ini harus melewati lembah kekelaman, satu jaminan Tuhan, Kau yang pegang tangan kami melewati lembah kekelaman itu tanda sederhana bahwa Kau tidak pernah melepaskan hidup kami, tidak pernah melepaskan tangan itu. Terus angkat kami naik, tidak pernah menjadi turun, jadi kepala dan bukan menjadi ekor. Ini hidup kami yang mau memuliakan dan bersaksi demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup berkuasa dahulu, sekarang dan selama-lamanya. Kemuliaan pada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada sekarang, selalu dan sepanjang segala. Amin. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Jesus.